Anda kembali di iNewsroom pemirsa bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, MUI Jawa Barat membentuk tim khusus guna melakukan penelusuran kurikulum pendidikan di Ponpes Al Zaitun. Sementara PBNU meminta polisi menindak tegas ponpes yang dianggap kerap membuat kontroversi dan kegaduhan. Majelis Ulama Indonesia membentuk tim khusus guna mengusut ajaran yang ada di Ponpes Al Zaitun pasca beredarnya sejumlah potongan video kontroversi yang dilakukan Panji Gumilang. Rencananya, tim tersebut akan mendatangi Pondok Pesantren Al Zaitun pada tanggal 21 Juni mendatang. Tim khusus dibentuk dari lintas instansi mulai dari Pemprov Jabar, MUI, Polda Jabar hingga Kodam 3 Siliwangi. Tim ini akan melakukan penelusuran mengenai kurikulum pendidikan di Ponpes Al Zaitun, paham agama yang diterapkan hingga dugaan adanya tindak kriminal berupa pelecehan seksual dan aset pesantren. Diketahui sebelumnya, pihak MUI Jawa Barat pernah berniat melakukan investigasi ke Ponpes Al Zaitun, namun ditolak oleh pihak Ponpes dengan alasan pihaknya sedang sibuk. Selain itu, MUI Jabar telah memberikan rekomendasi kepada Pemprov Jawa Barat untuk menindak Ponpes Al Zaitun yang dianggap kerap membuat kontroversi dan kegaduhan di masyarakat. Ya, MUI itu sebetulnya cukup responsif ya. Cuma ya tadi langkah pertama ternyata Zaitunnya tidak kooperatif. Kemudian yang kedua, nanti rencananya tanggal 21 ini ya, 21 bulan ini juga MUI pusat dalam hal ini tim itu akan berkunjung lagi. Sebelumnya, masa menuntut untuk usut ajaran sesat Al Zaitun, kasus dugaan perkosaan yang melibatkan pimpinan hingga pembubaran pondok yang dianggap tidak memiliki manfaat bagi masyarakat Indramayu. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas kontroversi terkait Pondok Pesantren Al Zaitun sudah bergabung bersama kami ada Wasekjen MUI, ada Bapak Ahmad Fahrur Rozi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Fahrur Rozi, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik, terima kasih. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Pak Fahrur Rozi, sejauh ini bagaimana perkembangan penelusuran ataupun investigasi yang dilakukan oleh MUI terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun? Ya, jadi mungkin perlu kita telusur sebelumnya. Pada tahun 2002 itu MUI sebetulnya sudah pernah melakukan investigasi dan menemukan beberapa hal yang dilihat mungkin ada yang perlu diteliti, diwaspadai. Tapi saat itu belum ada tindak lanjut dari pihak-pihak yang berwenang. Kemudian hari ini kita melihat beberapa kali ada banyak kontroversi yang disebarkan melalui medsos berupa ujaran-ujaran yang dianggap meresahkan masyarakat. Makanya MUI sudah mengirim orang-orang ke sekitar sana untuk bertanya, melakukan investigasi secara non formal dan juga secara formal kita akan kirim tim untuk membuktikan apakah itu suatu kesengajaan atau sebuah ajaran atau sebuah yang supaya ini kan kita tidak bisa menghukumi tanpa data yang valid ya. Jadi kita mesti melakukan pengumpulan data yang baik dan kemudian kita salurkan pada yang berwenang, karena Majelis Ulama Indonesia juga sifatnya kan mitra pemerintah. Jadi kita membantu apabila ada sesuatu yang nanti ditemukan unsur-unsur yang meresahkan masyarakat atau membawa aliran yang tidak benar, maka kita harus meluruskan supaya tidak menjadi kesalahan, tidak diikuti oleh orang lain gitu. Tetapi dalam hal ini kita masih perlu data-data yang lebih konkret. Baik, Pak Fahrur Rozi, benarkah ada upaya penghalangan dari pihak Ponpes Al Zaitun atau ada tindakan yang tidak kooperatif dari pihak Ponpes Al Zaitun dalam upaya penelusuran yang dilakukan oleh MUI ini? Saya mendengar itu yang dilakukan oleh MUI Jawa Barat ya. Jadi wilayah Jawa Barat mengatakan demikian. Makanya kita sekarang menurunkan tim dari Jakarta untuk datang ke sana. Tentu saja juga di samping datang secara langsung juga akan melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar, dengan alumni. Bahkan juga saya dengar kemarin ada tenaga pengajar yang mengajar di sana. Jadi ada beberapa pihak yang datanya kita dengarkan. Dari situ kita akan memberikan rekomendasi kepada ada kejaksaan atau kan ada badan pengawas aliran kepercayaan, ada Kemenak,
untuk kemudian negara yang mengambil tindakan karena kita sifatnya hanya menjadi mitra dari pemerintah. Ya, sejauh ini apakah pernah ada komunikasi dengan pimpinan ataupun pemilik dari Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, untuk membicarakan masalah ini? Apa yang disampaikan oleh pemilik maupun pimpinan Ponpes Al Zaitun kepada pihak MUI? Dekade terakhir ini belum ya. Ini kan baru saja ya kita tersentak dengan misalnya kemarin dia melakukan statement ini, statement itu. Tapi itu semua kan kita dengarnya dari medsos ya. Kan tidak adil kalau kita hanya menghukumi dari sepihak. Makanya MUI ingin melakukan investigasi dan jika mungkin bertemu sehingga supaya ini ada tabayun. Apakah memang benar-benar mereka menyebarkan satu paham yang tidak sesuai dengan paham yang diyakini mayoritas umat Islam, ataukah itu hanya kemudian salah paham, salah tafsir atau apa? Ini yang masih kita akan telusuri lebih dalam. Kita berharap masyarakat tidak emosional untuk melihat perkembangan ini secara jernih. Gitu. Baik, sejauh ini berdasarkan catatan dari MUI, apa saja kerancuan-kerancuan yang diduga ada dalam proses pengajaran pendidikan agama di sana maupun praktik ibadah di Ponpes Al Zaitun, Pak Fahru Rozi? Ya seperti kemarin kita lihat mereka sholat hari raya dengan cara yang tidak lazim ya, memakai kursi dengan jarak yang jauh dan perempuan duduk di depan dan ada orang non muslim. Itu sebetulnya memang bukan sesuatu yang sangat prinsip, tapi kita ingin melihat apakah itu memang betul-betul mereka ajarkan. Terus kemudian pimpinannya mengatakan bahwa wanita itu boleh menjadi imam sholat Jumat, khotib sholat Jumat. Nah itu apa sekedar statement atau apakah memang ajarkan dan praktekkan seperti itu. Itu kan termasuk contoh sesuatu yang tidak ada dalam ajaran Islam, kemudian khotib perempuan, imam sholat Jumat perempuan. Nah itu apakah sekedar statement yang dia sebut dengan mazhab Soekarno, ataukah itu memang betul-betul dilaksanakan, diajarkan. Nah kalau ini kan beda. Ya, apakah itu kekeliruan atau itu memang kesesatan, itu kan bisa dilihat dari faktanya nanti. Jadi belum ada penjelasan dari pihak Ponpes ya hingga saat ini terkait hal-hal tersebut, Pak Fahru Rozi? Belum, mereka hanya berstatement di media bahwa ini, bahwa itu, bahwa ini. Lagi kita akan tanya, apakah itu benar, dasarnya apa, apakah dia itu pemahamannya yang salah, ataukah memang sengaja berbuat begitu. Saya dengar mereka meragukan Al-Quran, bawahnya. Ini bagaimana? Benar nggak? Apakah salah omong? Nah, saya kira ini kan kita harus mengumpulkan data yang valid, supaya kita tidak menghukumi dengan medsos ya. Sekarang ini kan medsos gencar sekali dan masyarakat sudah resah. Nah, tapi kita berharap ini kita bisa lihat dengan jernih dan memang betul-betul kita lihat data yang bukti yang valid bahwa ini memang tidak benar atau sesat atau seperti apa. Kita tunggu kesimpulan dari tim yang kita turunkan. Ya, jadi apa sebetulnya kendala yang dihadapi dalam proses penelusuran terhadap Ponpes Al Zaitun ini, Pak Fahru Rozi? Karena ini sudah meresahkan masyarakat begitu, Pak. Jadi begini ya, pesantren-pesantren itu pada umumnya itu kan terafiliasi dengan ormas seperti NU, Muhammadiyah, itu kan open, mereka open kurikulumnya, open sistemnya sehingga siapapun bisa masuk. Sementara Al Zaitun ini kan lebih tertutup sekali dan dia tidak berafiliasi kepada siapapun sehingga kita tidak bisa ngukur kalau kita tidak masuk ke dalam. Sementara masuk ke dalam tentu kan harus izin. Kalau bukan aparat keamanan kan tidak boleh memaksa masuk. Makanya kalau semacam kita ormas-ormas keagamaan itu tidak mungkin bisa memaksa masuk karena itu mereka juga dilindungi oleh hukum, oleh undang-undang kebebasan. Tetapi apabila memang nanti ditemukan data-data awal bahwa terjadi penyimpangan, maka pemerintah tentu saja atas nama hukum mereka boleh bertindak dan melakukan pemaksaan kalau memang itu diperlukan. Tetapi kalau sipil tentu tidak bisa melakukan hal itu. Baik, terakhir Pak Fahru Rozi, jika Ponpes Al Zaitun terbukti melakukan sejumlah penyimpangan, apa sanksi yang bisa dijatuhkan kepada Ponpes Al Zaitun? Kita tidak bisa berandai-andai ya, nanti kita lihat kesimpulannya apa. Tapi kalau Kementerian Agama itu bisa menjatuhkan sanksi dengan mencabut izin operasionalnya. Karena lembaga pendidikan ini kan ada akreditasinya, ada izin operasionalnya. Kalau izin itu diambil, dicabut oleh pemerintah, maka otomatis mereka menjadi tidak punya legalitas. Dan itu salah satu sanksi yang bisa diberikan. Adapun kalau itu menyangkut masalah hukum, masalah kasus pelecehan, kasus apa yang memerlukan penodaan agama, itu tentu ada pasal yang lain. Lalu bagaimana dengan para santri di sana yang kadung menerima ajaran yang keliru begitu Pak Fahru Rozi?
Ya kita berharap semuanya masih bisa diluruskan ya. Karena sebetulnya kalau seorang itu berbicara dengan ilmu, tentu dia harus bisa menerima kebenaran. Artinya kalau mereka itu ada dalil, ada Baik. dasarnya bisa kita diskusikan, bisa kita luruskan. Bahwa agama ini kan rasional sekali. Tidak bisa kita ngarang sendiri gitu kan. Nah kalau kecuali mereka memang menolak jalan yang benar, tidak mau mengikuti lah itu nanti mungkin ada sanksi-sanksi hukum yang bisa Baik. diterapkan. Tapi kita berharap santri-santrinya tetap dilindungi, jangan sampai mereka kemudian terkatung-katung. Tentu saja ada kebijakan-kebijakan yang jangan sampai merugikan masyarakat Baik. yang tidak bersalah. Baik, terima kasih Pak Ahmad Fahrul Rozi, Wasekjen Majelis Ulama Indonesia telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Sama-sama. Pemirsa, calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo berziarah ke Makam Pahlawan Nasional di Lombok, Nusa Tenggara Barat bersama Ketua Harian DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang Zainul Majdi. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.